Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Serdik Andini Terzal. Dan saya Serdik Parikesit. Kami dari Pokja 4. Hari ini kita akan membahas tentang apa sih itu tentang restoratif justice yang mana akhir-akhir ini banyak boomingkan atau dipertanyakan oleh masyarakat terkait tentang bagaimana pelaksanaan restoratif justice. Untuk itu juga di sebelah kita ini juga ada narasumber dari Pokja 4 yaitu Serdik Wendy Andrianto dan juga Serdik Andika Adi Pradana. Selamat siang Serdik Bang Wendy dan Serdik Andika. Selamat siang. Kita perkenalkan dulu untuk Serdik Wendy Andrianto ini pernah berdinas di Polda Banten sebagai Kasubdit 5 bagian Cybercrime. Kemudian Serdik Andika Adi Pradana juga pernah berdinas di Barreskrim Polri. Nah, untuk itu kita langsung saja Pak Serdik Parikesit terkait tentang apa sih tentang restoratif justice ini. Siap, berarti langsung ke narasumber Bang ya? Ya, boleh. Silakan aja. Jadi, kakak asuh, saudara asuh narasumber, jadi ini saya sudah kumpulkan beberapa pertanyaan dari masyarakat, random. Nah, jadi ada beberapa hal yang menarik, mengerucut beberapa poin. Yang pertama, terkait dinamika restoratif justice di media sosial. Nah, jadi banyak juga masyarakat yang belum mengerti, belum tahu. Contohnya gini, banyak kejadian misalnya ada orang melakukan sesuatu misalnya meludah, mukul, kemudian viral tuh kan, justru nyebar ke masyarakat. Nah, akhirnya diamankanlah oleh polisi. Nah, kemudian beredar videonya, minta maaf. Nah, habis itu ternyata masalahnya selesai. Nah, apakah itu bagian dari RJ juga atau bagaimana? Nah, kami mohon penjelasan dari narasumber untuk rekan-rekan kita. Ya. Terima kasih Serdik Andika dan Serdik Parikesit. Fenomena media sosial saat ini sedang berkembang, terutama adanya perubahan kejahatan konvensional menuju ke kejahatan ruang digital. Sebelum saya menjelaskan tentang masalah restoratif justice di ruang digital, saya mau sampaikan bahwa restoratif justice itu ada dua pengertian, yaitu pengertian sebagai konsep dan pengertian sebagai proses. Pengertian sebagai konsep yaitu lebih menekankan kepada pemulihan korban, pemulihan pelaku, dan pemulihan terhadap masyarakat. Itu yang konsep Bang ya? Ya, untuk yang proses yaitu penyelesaian perkara, untuk menyelesaikan masalah, di mana di situ duduk bersama-sama, baik itu korban, pelaku, tokoh masyarakat, dan serta penegak hukum, Bang. Ya, penegak hukum sebagai mediator. Ya, mungkin banyak masyarakat yang tidak mengetahui, bahkan hanya mendengar melalui omong-omongan orang saja. RJ itu apa sih? Jadi sepengetahuan masyarakat itu belum paham terkait tentang RJ ini. Mungkin juga termasuk anggota kita juga karena belum ada pencerahan terhadap apa itu pelaksanaan restoratif justice. Maka dari itu mungkin bisa Serdik Wendy menjelaskan untuk dasar hukumnya seperti apa. Ya. Restoratif justice itu sudah diatur sekarang di Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, yaitu tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif, di mana pengertiannya itu adalah keadilan restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemangku kepentingan secara bersama-sama untuk mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Untuk lebih spesifik lagi, sebelum adanya peraturan kepolisian, ada Bapak Kapolri
telah menerbitkan surat edaran. Oh, sudah ada. Sudah ada Oke. tahun 2021, yaitu surat edaran nomor 2 11 Romawi 2021, yaitu tentang penanganan restoratif, penanganan perkara untuk restoratif pada tindak pidana ITE, undang-undang ITE. Iya. Khusus ITE ya Bang ya? Khusus ITE. Kalau mungkin banyak akhir-akhir ini banyak yang orang yang karena mau melapor ke polisi itu takut mungkin ya, kemudian akhirnya yang bersangkutan atau masyarakat melapornya melalui media sosial. Ya. Nah, media sosial itu banyak masyarakat mudah memberikan informasi terkait tentang kejahatan ataupun bagi korban, kemudian bingung untuk melaporkannya. Menurut Sardik Wendy, bagaimana sih cara untuk mereka untuk melaporkannya? Ya, terima kasih Sardik Anggita. Berdasarkan dari pengalaman saya selama 3,5 tahun sebagai Kasubdit Sipil di Polda Banten, saya menyambung dari apa yang disampaikan oleh Sardik Parikesit bahwa fenomena penggunaan media sosial, yaitu adanya perubahan kejahatan dari konvensional menuju ke Digital. ruang digital, di mana sebelumnya itu masyarakat itu berkomunikasi, bersosialisasi secara offline. Sekarang itu bersosialisasinya melalui media sosial. Ada segi positif, ada segi negatif. Segi negatifnya sekarang, segi negatif, kalau segi positif sudah jelas, ya, menyambungkan persaudaraan sebagai e-commerce. Ya. Nah, ini segi negatifnya, yaitu biasanya salah omong, salah bercanda, bully, atau menghina. Akhirnya itu yang namanya tindak pidana pencemaran nama baik. Itu sudah mulai banyak yang melaporkan ke pelayanan di Polda Banten waktu itu. Jadi di kepolisian saya yakin itu fenomenanya sama juga di wilayah-wilayah yang lain. Itu makin banyak, dan semenjak lapor di SPKT, jadi laporkan itu pengaduan atau laporan, itu sudah bisa dilakukan RG terlebih dahulu juga. Itu dengan syarat-syarat ya nanti akan berdasarkan dari SE atau surat edaran dari Kapolri. Itu batasannya. Jadi masyarakat ini bisa mengetahui apa itu RJ-nya. Iya. Dan juga termasuk personel Polri pun juga harus wajib mengetahui apa itu RJ dan juga pelaksanaannya. Iya. Menurut Sardik Wendy, perkara apa saja sih yang kan semua perkara kan apakah boleh dilaporkan dengan penyelesaian dengan RJ atau restoratif justice, atau ada yang tidak boleh atau ada yang tidak bisa diselesaikan secara restoratif justice? Ya, berdasarkan dari SE atau surat edaran Kapolri nomor 2 11 Romawi 2021, di mana penyidik boleh melakukan restoratif justice kecuali perkara yang bersifat berpotensi memecah belah, sara, radikalisme, dan separatisme. Yang paling banyak itu untuk kasus ITE, yang paling banyak, dan saya yakin di wilayah yang lain juga, yaitu perkara pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik itu paling banyak. Dan kami sudah lakukan itu mulai dari tahun 2001 sampai akhir ini udah yang paling banyak melakukan, kami laporkan ke Mabes Polri. Untuk terkait masalah restoratif justice ini sebenarnya win-win solution kalau menurut saya, walaupun memang sudah ada surat edaran. Karena apa? Karena tidak semua perkara itu bisa diselesaikan oleh restoratif justice, sehingga masyarakat ya dihimbau tidak mengecilkan keinginannya untuk melapor. Tetap kita mencari solusi yang terbaik, yang mana salah satunya restoratif justice. Tapi apabila kalau misalnya memang seandainya kerugian yang sudah besar, kalau di luar daripada yang abang tadi bahas itu, memang di tempat saya dulu bang pernah bang DNA Pro itu bang, sama yang kasusnya Indra Kents itu sebenarnya awalnya si Indra Kents maunya restoratif justice bang.
untuk mengembalikan semua kerugian daripada si nasabahnya itu. Tapi pada saat kesini-sininya begitu ditampung makin banyak masyarakat yang melaporkan untuk minta balik gitu Bang. Tapi akhirnya ya sudah nggak bisa ketemu jalannya karena memang dana yang sudah ditampung itu bukan digunakan untuk investasi yang lain-lain, ini untuk keperluan dia pribadi, sehingga si pelaku ini nggak bisa mengembalikan seluruhnya itu. Padahal konsep awalnya pengen dibuat restorasi justice ini dengan cara mengembalikan gitu. Itu keinginan dari terlapornya untuk pengen RJ atau dari pelapornya? Dari kedua belah pihak. Oh, kedua belah pihak sebenarnya. Pada saat itu si Indra Kents juga menawarkan dan mengajukan sendiri dari BAP-nya itu dia akan mengembalikan. Rupanya setelah ada satgas untuk penanganan itu menampung semua kerugian itu, akhirnya membludak dan si pelaku nggak bisa membalikan karena memang asetnya sudah bentuk lain, bukan lagi yang aset yang diterima itu terus diolah oleh dia terus menghasilkan lagi, bukan seperti itu kalau si Indra Kents. Mungkin itu Bang. Jadi prinsipnya adalah rasa keadilan dan solusi kalau menurut saya. Mungkin ini menarik ya rekan-rekan sekalian terkait tentang bagaimana sih mekanisme pelaksanaan restoratif justice, yang mana akhir-akhir ini sebagaimana kita ketahui di Polri terutama di Reskrim itu banyak sekali perkara-perkara yang belum bisa diselesaikan. Makanya seperti yang disampaikan oleh Bang Wendy tadi, bahwasanya dengan adanya surat edaran dari Bapak Kapolri membuat suatu kebijakan yaitu melaksanakan restoratif justice sehingga dapat mengurangi perkara-perkara yang ada di Reskrim. Demikian Pak Berkit. Mau tanya lagi dong, yang terakhir mungkin kalau masih ada waktu. Kan Bang Wendy masuk Andika kan penyidik-penyidik handal nih di Polda Banten dan di Bareskrim, ya kan? Penyidik kan pasti terlibat dalam proses mekanisme RJ itu kan ya. Ada nggak sih mungkin bisa di-sharing ke kita pengalaman RJ yang paling menarik yang pernah dialami? Kalau mungkin ada. Ya. Kami biasanya kasus-kasus yang viral yang sudah terlanjur viral kalau di ITE, kasus-kasus seperti ada dari antara yang sebenarnya awalnya ini berteman, jadi nggak saya sebutkan karena ini sudah selesai perkara ini. Yang jelas ini sebenarnya awalnya dia berteman, terus salah satu punya hutang, terus bercanda. Itu maksudnya media sosial. Di akhirnya dimasukkan dalam media sosial. Iya. Ya itu cuma bercanda Bang ya? Ini awalnya bercanda. Akhirnya yang ini penipu masalahnya. Kekerasan verbal gitu ya. Ibu bayar, tapi mainnya di media sosial. Iya. Seperti itu. Dan dari saya sangat disayangkan hanya karena salah paham kita selesaikan perkara ini dan sudah selesai. Dan pasti kalau di ITE itu postingan itu harus dihapus dulu. Iya baru bisa harus dihapus dulu, baru diperlukan permintaan maaf. Yang hapus dari pelaku. Uploader ya Bang ya? Ya, uploadernya yang mengupload ya. Yang mengupload, hapus dulu, terus permintaan maaf melalui platform yang di media sosial itu. Iya. Nah, itu baru bisa syarat utama dalam restoratif justice. Jadi awalnya dari bercanda, kawanan bercanda ribut di media sosial bawa dan masuk ke ranah hukum. Itu. Terus akhirnya mereka jadi kawanan lagi nggak? Atau ini salah satu konsep dalam restoratif justice yaitu pemulihan hubungan. pemulihan hubungan, rekonsiliasi. Berarti udah damai lagi, bener kawan lagi Bang ya? Ya, saya sih setuju juga. Saya juga punya pengalaman, saya pribadi pengalaman dalam penyidikan terkait masalah merek. Mereknya itu di mana salah pihak si pelapornya ini dia menggunakan nama yang hampir mirip dengan yang terlapor. Nah pada saat diselidik rupanya si pelapor ini hanya menginginkan untuk supaya merek itu dibayar kompensasinya pada yang ini. Di lain sisi si merek ini memang udah terdaftar di Haki. Yang pelapornya sudah si pelapornya sudah terdaftar di Jenhaki. Nah sedangkan yang si terlapornya ini hanya pendatang baru dan memang dia importir.
Importir yang buka cabang di Indonesia. Produknya sama. Produknya sama Serupa. persis. Sama Jenisnya persis. ya, maksudnya. Sama persis, namanya sama persis, dan teknologinya lebih canggih yang memang sudah didaftarkan di HAKI ini. Oh, yang pelapor. Pelapornya. Ya. Sehingga udah udah diselidiki, terus rupanya si pelapor ini hanya minta kompensasi daripada si pelapornya ini. Dan akhirnya kita dudukkan bersama-sama, dan telapornya juga mengiyakan sesuai dengan permintaan ini, sehingga ya sudah pada saat itu dibuatkan surat perjanjian perdamaian, dan si pelapornya akhirnya menarik laporannya itu. Mungkin itu Bang kalau dari perdagangan Bang. Ya. Siapa? Memang restoratif justice ini sangat berkembang terus, dunia selalu berkembang dan juga bisa diterapkan di kepolisian. Mungkin karena kita berhubung waktu juga, dan juga sebenarnya ini menarik untuk kita kupas secara tuntas terkait tentang restoratif justice ini ya Pak Wargesit ya. Karena terhubung waktu, maka dari itu mudah-mudahan dengan adanya restoratif justice ini bisa kita sebagai anggota kepolisian bisa kita sampaikan pada anggota kepolisian di Republik Indonesia bagaimana penerapannya, bagaimana pelaksanaannya, sehingga anggota kepolisian ini tidak canggung dan tidak bingung terkait tentang pelaksanaannya, dan juga untuk masyarakat bisa mengetahui apa sih itu tentang restoratif justice ini. Untuk itu kami dari Pokjar 4 Sespim Angkatan 4 undur diri, dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dan dari saudara-sumber mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Salam leadership, salam presisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.